Pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Puji Tuhan ya. Kita karena anugerahnya kita boleh ada kembali tempat ini. Sukacita besar juga kita boleh sama-sama untuk beribadah pagi ini. Pagi ini juga kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati dan menang. Seperti Tuhan Yesus yang telah menang, kita juga akan menang. Kita juga menjadi seorang pemenang. Amin. Mari Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebelum kita akan mulai ibadah kita akan bersatu hati dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami boleh kembali datang bersama-sama tempat ini Tuhan. Sukacita besar Tuhan karena anugerah-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, yang telah mati di atas kayu salib Bapa, menebus setiap dosa kami Tuhan, sehingga kami layak boleh ada untuk masuk ke dalam ruang maha kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami pagi ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami boleh mengalami kemenangan Tuhan demi kemenangan Tuhan. Setelah kami mengikuti ibadah kami Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan mukjizat-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan, lawatan-Mu Tuhan, sehingga yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh Kau kuatkan Tuhan. Dan segalanya Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau masuk ke ruang maha kudus. Kita mau persiapkan hati kita, karena dengan darahnya yang kudus kita dilayakkan. Kita boleh masuk menyembah Dia. Haleluya. Masuk ruang maha kudus-Mu Tuhan. Sama-sama nyatakan. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, Ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku mesembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu, sembahlah Dia, sebab Dia kudus, sebab nama yang kudus, nama yang layak disembah. Dialah Yesus Tuhan kita, yang rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, yang karena darahnya yang kudus kita dilayakkan untuk menyembah Dia, untuk masuk ke ruang maha kudusnya Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, Kau yang maha kudus. Terima kasih Tuhan. Chúa chính ai Chúa chính ai Chúa chính ai Chúa chính ai因为你是圣洁，圣洁，我主。主，我敬拜你，我敬拜你。我敬拜你，我敬拜你，因为你是圣洁，圣洁，我主，因为你圣洁，因为你是圣洁。是圣洁，圣洁，哦主。Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu Tuhan, yang telah menguduskan kami Tuhan, untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami boleh ada pagi ini Tuhan, untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Sukacita besar kita boleh ada tempat ini. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Amin. Kita mau puji Dia.
sebab Dialah Raja kita. Amin. Haleluya.敬拜你，和平整齐，我们承受你灵阳的真心，我们等候你再来的王，我们仰望你，公义的太阳，耶稣，耶稣。永生神的儿子，耶稣，耶稣，我的救世主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我的所盼望。敬拜你，和平整齐，我们承受你灵阳的真心，我们等候你再来的王，我们仰望你，公义的太阳，耶稣，耶稣。永生神的儿子，耶稣，耶稣，耶稣，我的救世主，耶稣，耶稣，世界的光，耶稣，耶稣，我是所盼望，我是所盼望，我是所盼望。哈利路亚，Dialah pengharapan hidup kita, amin. Sebab hanya di dalam Dia pengharapan itu ada, amin. 我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，永志在我里面活着，我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是世界，我告诉耶稣的名，我宣告在我里面有，我是拥有满有能力，有耶稣在我里面，我自我勇敢站立。阿门。我的盼望就在耶稣基督里，在你里面满有平安，生命泉源就在耶稣基督里，有着在我里面活着。我宣告在我里面的，比世上一切更有能力。我不是世界，我告诉耶稣的名。我宣告在我里面有，我是拥有满有能力。有耶稣在我里面，我自我勇敢站立。有主在我里面，没有击败害得胜仇敌。有主在我里面，没有击败害得胜有余。有主在我里面，没有击败害得胜仇敌。有主在我里面，没有击败害得胜有余。在我里面的，比世上一切更有能力。我不是世界，我告诉耶稣的名。我宣告
有，我曾拥有满有能力。有耶稣在我里面，我勇敢站立。有耶稣在我里面，我勇敢站立。有耶稣在我里面，我勇敢站立。 Haleluya, berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Haleluya. 各位弟兄，我们来祷告主祷文。主祷文，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 各位请坐。 Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.的时候，相信你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。 低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。 当想起你，相信你会帮助我。还有什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。 Sama-sama nyanyikan sekali lagi. 星星低落的时候，想起你的温柔，你那看不见的手安慰我。风风雨雨的天空，盼望看见彩虹，是你恩典的承诺。 想起你，相信你会帮助我。还有什么困难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。 Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. 每当想起你，相信你会帮助我。还有什么苦难不能度
你陪我。每当想起你，相信你会帮助我。还有什么不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。 Kami mengundang untuk Bapak Penatua 生 Pak Sofian 命 Susanto. 在路有你陪我，生命在路有你陪我。 Mari pagi ini kami datang Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Immanuel yang selalu juga mendampingi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa juga apa yang Kau kerjakan itu semuanya untuk kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan ini. Mari Bapak Ibu pagi ini kita angkat tangan, kita nyanyikan lagu ini dalam refrennya saja ya. Supaya juga apa yang menjadi kerinduan kita ini menjadi satu juga berkat buat hidup kita. Waktu engkau juga menyembah Dia, menyanyi dengan sungguh-sungguh, saya percaya kerajaan Allah itu akan datang kepada dirimu. Ada damai katanya dalam pujian ini. Ada ketenangan, ada kekuatan, ada juga hal kelepasan. Dan saudara juga bisa merasakan yang tidak bisa saudara dapatkan di tempat manapun. Ya, katakan ini sama-sama. 在这里，是你会帮助我，还有什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。 lagi sekali lagi. 想起你，相信你会帮助我。还有什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有 Dengan imanmu katakan ini, terima ini berkat. Hey, 想起你，相信你会帮助我。还有什么苦难不能度过？想起你，我的心不再忧愁，生命在路有你陪我。 生命在路有你陪我，生命在路有你陪我。 Ya, inilah pengakuan kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa juga Engkau selalu mendampingi kami, Engkau beserta dengan kami. Karena apa yang ada pada dirimu, itu semua sudah tersedia buat kami. Di dalam nama Yesus, saudara juga buka hatimu, buka pikiranmu, biar hari ini kebenaran ini menjadi milikmu. Dan engkau akan diubahkan dan engkau akan berjalan dalam jalan kemenangan yang Tuhan sudah sediakan. Semua kita yang percaya ini, mari kita berkata di dalam nama Yesus, amin. Silakan saudara duduk. Saudara, waktu kita datang kepada Tuhan, sikap hati itu penting. Karena banyak orang datang saudara di dalam juga ibadah, tapi pikirannya kemana-mana. Saudara tahu kenapa? Karena memang setan tahu saudara. Kalau saudara fokus, kalau saudara juga orang bilang ini berpusatkan pikiranmu kepada Allah, engkau akan mendapatkan daripada juga berkat itu yang maksimal. Ya, makanya ini. Tapi hari ini saya percaya,
Ya, saudara juga bisa merasakan atmosfer yang terbangun karena saudara-saudara datang di sini dengan penuh kerinduan. Semakin saudara rindu, maka juga engkau akan juga mengalami yang namanya sesuatu zaman Tuhan. Dan itu nggak bisa juga direkayasa, saudara. Tapi saya percaya kalau saudara juga merasakan, ada orang berkata begini, saya heran, saya datang di tempat-tempat yang lain. Tapi juga waktu ibadah di tempat ini, kenapa juga saya merasa seperti kayak ada satu pengen nangis gitu loh. Walaupun hati saya suka cita. Saudara tahu itu namanya apa? Itu yang namanya dijamah Tuhan. Ada amin? Ada amin? Nah, saudara kenapa? Karena pada waktu engkau berespon dan engkau ini mengikuti apa yang menjadi juga pimpinan roh itu. Dan waktu engkau juga mengatakan amin buat lagu itu. Amin buat ayat juga yang mungkin disampaikan oleh juga pemimpin-pemimpin di sini, bahkan juga tadi waktu kita juga mendoakan doa Bapa kami. Ini bukan cuma sekedar, tapi karena kita percaya doa ini yang Tuhan Yesus katakan, yang Tuhan ajarkan kepada kita. Makanya kita ini mesti berpegang tuh. Waktu engkau lakukan ini menjadi doamu. Ya bukan statement yang kita baca, enggak saudara. Karena apa yang menjadi imanmu itu yang akan terjadi. Ada amin? Ini doa Bapa kami, kita ingin mendatangkan kehendak Tuhan loh. Ya. Dan hari-hari ini saudara, kehendak Tuhan itu dibutuhkan sangat banyak. Ya, karena orang ini katanya menurut siapa itu? Sekjen PBB katanya tahun depan tuh tahun gelap, saudara. Ya. Dan saya katakan, hari ini saya ingin berbicara tentang bagaimana kita bisa menang dari ketakutan, karena ini banyak ini saudara hal. Ya, ini kita sudah naik lagi BBM. Ya, pasti nanti diikuti dengan juga yang lainnya. Tapi bagaimana kita? Loh, firman Tuhan katakan gini, pemazmur berkata dalam Mazmur 23 itu dikatakan, Tuhan adalah gembalaku. Nah, saudara percaya nggak Tuhan itu gembala saudara? Itu aja persoalannya. Kalau saudara cuma hanya juga berpikir, oh dia Tuhan yang jauh, ya, yang kita ini juga di dunia urus kita sendiri, enggak saudara. Apa yang kita kerjakan di sini, saudara, ini bukan apa ya orang bilang ritual agama, bukan. Tapi kita sedang untuk juga berbicara tentang juga hubungan ini, saudara, tidak ada satu agama pun di dunia ini yang juga bisa mengatakan antara Tuhan Allahnya sama juga umatnya itu dipakai kata, saudara, ya bahwa antara Bapa dan Anak, dan hanya kekristenan, saudara, yang bisa juga mengatakan itu. Ada amin? Ada amin? Dan saudara juga bisa berdoa kapan waktu, saudara. Tidak perlu pakai perantara lagi. Ya, nggak pakai juga dukun, nggak pakai juga apa lagi orang pintar yang tidak pintar itu loh, saudara. Nah, sekali lagi kekasih di dalam Tuhan Yesus. Hari-hari ini, saudara mesti jadikan dia gembala saudara. Dia katanya yang akan membaringkan saudara itu di rumput yang hijau. Haleluya. Ada amin? Ya, kalau kita tuh saudara lagi tiduran di rumput begitu. Saya pernah lakukan itu waktu, ya di sini mah jarang-jarang ya saudara ya. Dulu waktu training saudara. Tuh kalau udah capek saudara, udah kita tiduran aja di rumput nih gitu. Rasanya itu lega saudara. Ya karena kita mungkin udah dilatih keras, suruh naik gunung, tapi juga ini merangkak. Lalu juga saudara kita nih jongkok, tapi mesti naik gunung. Wah capeknya setengah mati saudara. Rasanya pala udah pusing-pusing semua. Tapi pada waktu juga kita rebahin gitu saudara. Wih, rasanya itu bebannya hilang semua. Ya, sampai bilang, nah yang paling kita takut dia bilang, ya sekali lagi. Ah itu yang udah. Waduh, lakukan lagi sekali lagi. Tapi saudara tahu, bukan saja dia membaringkan saudara, tapi dia membawa saudara kepada air yang tenang. Nah hari-hari ini saudara, kita butuhkan ini. Dunia boleh berubah, segala sesuatu boleh berubah. Tapi saya percaya Allah kita tidak pernah berubah. Ada amin? Tuhan kita tidak pernah berubah. Kalau dulu dia janji akan menyertai kita, makanya dikatakan katanya, pemazmur bilang gini, kalaupun aku ada berjalan dalam bayang-bayang maut sekalipun, haleluya, maka aku tidak takut bahaya.
Saudara, ciri-ciri orang Kristen yang sudah menang, saudara. Mau masalah apa saja yang juga dihadapi, saudara, itu tidak akan juga membuat dia takut. Bukan nekat loh, saudara. Bukan. Tapi ada satu keberanian iman karena dia percaya Tuhannya itu adalah gembala dia. Maka dia gak pernah takut. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Mari hari ini supaya saudara menang. Ya, supaya juga mau yang namanya Pertalite naik ke, solar naik ke, juga minyak. Apalagi saudara, minyak goreng naik, mau pasar semua juga naik. Iman saudara itu tidak tergantung naik turunnya harga. Tapi iman saudara tergantung dari apa yang menjadi perkataan Tuhan buat hidup saudara. Itu yang akan mendatangkan iman. Itu yang akan mendatangkan kemenangan. Dan saya percaya pagi ini kita berbicara ini. Kejadian pasal 3 saudara. Yang pertama ini. Jadi ketakutan itu bisa datang karena apa? Karena dosa. Salah satunya. Kita akan melihat beberapa. Jadi saudara bisa tahu ini. Dan semuanya ini ada jalan keluar saudara. Ya. Dikatakan dalam Kejadian 3, 9, 10 itu, ini ayat yang sering saya saudara mengupas ini. Tapi gak apa-apa saudara, ini berkali-kali supaya saudara juga ingat. Dikatakan begini, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, posisi kita, di mana kita berada, ini penting. Haleluya. Ada amin. Coba tanya kanan kiri saudara, sekarang ada di mana? Ya, saya tahu saudara ada di sini badannya. Cuman pikirannya di mana? Hatinya di mana? Saudara tahu ini Adam, biasa saudara dia jalan di taman itu. Tapi hari di mana hari yang dicatat oleh kitab Kejadian pasal 3 ini 9-10 ini saudara. Tuhan yang sama, saudara yang sudah juga bertanya, kamu di mana? Di mana engkau? Karena Tuhan lihat loh, biasanya Adam ada mondar-mandir ada di taman ini. Tapi hari ini nggak kelihatan. Kemana kamu? Makanya saudara kalau saudara juga ditanya, udah lama nggak kebaktian, jangan tersinggung saudara. Asyir, semua ini gembala-gembala saudara, penato-penato saudara ini, pembina-pembina saudara ini, itu artinya sangat menyayangi saudara. Ada amin. Jangan bilang, gue juga tahu, gue juga udah lama gak datang. Udah jangan ditanya-tanya, gue sebel loh. Jangan gitu saudara. Memang sama ini saudara. Biasanya orang-orang yang sudah mulai menjauhkan diri itu pasti ada apa-apanya. Nah ini yang terjadi dan Tuhan ingin loh. Lihat respon hati kita loh. Ya, nggak apa-apa saudara kalau saudara bisa terbuka dengan juga salah satu dari anggota di sini atau saudara juga dalam komunitas saudara. Nah, ini firman Tuhan saudara memberikan jalan buat kita. Ketakutan itu bisa datang karena kita berbuat dosa. Berbuat dosa di sini saudara juga bisa karena juga memang kita melanggar firman Tuhan atau saudara apa yang Tuhan sudah perintahkan kita tidak lakukan. Amartia, tidak kena sasaran, itu dosa juga, ya. Dan mungkin juga saudara lakukan itu bukan dengan iman saudara, tapi dengan kekuatan saudara. Itu juga saudara nggak kena sasaran. Dan banyak hal yang saudara juga alami. Mungkin sehingga saudara berpikir menjauh itu adalah hal yang lebih baik. Tapi sudah saudara baca semuanya, saudara lihatlah. Anak yang hilang bagaimana saudara jauh dari orang tuanya. Nah saudara apa yang terjadi? Dia sengsara habis-habisan. Ya, dunia ini saudara dengan segala keinginannya saudara akan lenyap. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan itu akan bisa bertahan selama-lamanya. Ada amin. Ini yang sedang kita kerjakan. Ya, katanya ia menjawab ketika aku mendengar. Nah ini lihat. Jadi saudara, saya percaya saudara, kemanapun saudara, keberadaan saudara juga. Maksudnya gini loh, kondisi rohani saudara juga biar sampai terpuruk sekalipun, saya percaya di dalam hati nuranimu itu pasti ada suara Tuhan buat saudara. Bohong kalau nggak ada. Ya, tinggal saudara pilih, mau didengar atau tidak. Nah puji Tuhan saudara, Adam ini masih mau dengar. Dia bilang gitu, saya ada di mana katanya? Padahal si Tuhan nanya di mana kamu. Cuman dijawabnya begini saudara.
Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Ini sebenarnya nggak menjawab pertanyaannya, saudara. Tapi dia lagi menjelaskan kenapa dia ini katanya ngumpet gitu loh, saudara. Biasanya ada di mana-mana, tetapi juga hari ini dia nggak pergi kemana-mana. Karena aku telanjang. Lah kemarin-kemarin kok nggak apa-apa. Nah ini. Dosa itu saudara membuat kita jadi tertutup. Ya, makanya saudara, kenapa saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, Tuhan tuh sudah menyediakan segala-galanya buat kita. Haleluya. Ya, termasuk juga di dalam komunitas. Makanya kita mesti hidup dalam komunitas. Nah, sebab itu katanya aku bersembunyi. Orangnya, gini loh saudara. Orang yang sudah ketakutan saudara, itu orang yang bisa menjadi serba salah dan bisa menyalahkan orang. Ya, saudara, banyaklah ketemu sama orang-orang kayak begini. Kalau udah ke pojok, saudara, yang dia juga udah bingung, saudara, lalu dia apa yang dia lakukan? Dia nyalain orang. Ya, ini sama tuh. Ya, seperti juga ayat yang ke-11 kalau saudara baca katanya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Saudara ingat loh, apapun yang jadi, itu keputusan itu di tangan saudara. Ada amin. Saudara mau atau tidak, itu keputusan saudara. Ya, makanya kita ini saudara, kalau berbicara tentang juga kebenaran, kita harus lakukan exactly. Jangan separuh-separuh. Separuh-separuh saudara juga, nggak akan juga saudara mendapatkan berkat full. Ya, dan juga sayang saudara. Kalau saudara sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sekali percaya tetaplah percaya. Mungkin juga saudara kita hari ini belum melihat apa-apa, tapi ada kuasa Tuhan yang bekerja. Haleluya. Di dunia ini saudara, kita nggak bisa menentukan. Tapi Tuhan yang akan menolong kita selalu. Haleluya. Haleluya. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego bilang begini. Mau Tuhan tolong, nggak Tuhan tolong. Ya, pokoknya saya ini nggak akan menyembah kepada patung Nebukadnezar. Itu adalah perkataan iman dia. Saudara mesti mencapai kepada iman itu. Mau dijawab Tuhan atau tidak dijawab Tuhan, pokoknya saya tidak akan pernah beranjak dari iman percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus adalah juru selamat. Saya percaya Tuhan mau tolong saya atau tidak tolong saya tetap percaya. Mati juga nggak apa-apa. Nah itu mantap itu saudara. Malah yang kayak begitu saudara yang dikatakan oleh firman Tuhan itu. Barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus apa katanya menyangkal dirinya, memikul salibnya tiap hari. Tiap hari loh saudara. Ya bukan tiap hari, tiap jam, tiap waktu. Dan dikata-katanya, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa yang katanya juga kehilangan nyawanya karena nama Tuhan, maka dia akan mendapatkannya. Dan saya percaya bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego itu juga. Ya bisa mengalami satu mujizat di mana mereka ini dibuang ke dapur api. Tetapi juga saudara, itu tidak mengalami apa-apa. Bau kebakar aja saudara tidak. Ya, haleluya. Saya percaya mungkin juga wangi kali saudara. Ya, pakai parfumnya parfum surga saudara. Ya, dikatakan katanya juga nggak ada itu bau kebakarnya aja. Hidup kita ini saudara harus menjadi harum-haruman buat sekeliling kita. Dan itu diuji dari iman saudara. Ya. Dan musuh daripada iman yang paling besar adalah apa? Ketakutan. Nah, hari ini jangan takut. Kalau saudara juga ngalamin ini, ada dosa segala macam. Karena memang saudara, orang yang berbuat dosa itu gak enak. Dituliskan dalam 1 Yohanes pasal 4, 18. Ya, dibilang begini. Di dalam kasih, cuman satu saudara. Kenapa kita berbuat dosa? Karena takut akan Tuhan gak ada di dalam diri saudara. Ya, dibilang gini. Di dalam kasih, apa? Tidak ada ketakutan. Saudara percaya gak nih? Percaya gak? Saudara kan pernah pacaran kan? Ya kan? Saudara kalau juga saudara lagi masa-masa pacaran. Saudara tahu nih, pacar saudara ini seneng sekali gitu loh. Makanan yang adanya di ujung-ujung burung gitu loh saudara. Di Uber gak saudara? Ulang tahun, pasti mau beri yang terbaik dong.
Tapi kalau saudara juga punya masalah dengan juga calonmu, saudara dipikirin juga enggak, sebel. Gitu kan? Benar kan? Saudara kan pernah pacaran kan? Betul kan nih? Betul apa betul? Iya kan? Enggak usah begitu deh. Kita yang suami istri. Ya. Kalau lagi juga senang sih senang. Apa juga kita. Tapi kalau lagi juga sebel. Disuruh ngapain? Pap, minta tolong dong sendok. Ambil sendiri aja lah. Gitu tuh saudara. Ya, kasihnya udah mulai kurang. Nah firman Tuhan katakan. Kenapa ketakutan itu datang? Karena kasih kita kepada Tuhan kurang. Kurang itu disebabkan apa? 3. 1 Yohanes pasal 2 itu 15. Nanti saudara baca saja. 15 sampai 17 dia bilang gini. Apa katanya? Jikalau kamu mengasihi dunia dan segala apa yang ada di dalamnya. Jelas ya saudara. Maka kasih akan Allah itu tidak ada. Itu sudah pasti. Enggak ada saudara. Enggak ada orang yang cinta dunia ini bisa cinta Tuhannya setengah mati. Enggak ada. Enggak bisa diduain gitu loh saudara. Enggak bisa. Ya. Tuhan saudara juga sudah ngomong ini. Dan dikatakan katanya. Apa daripada juga kasih itu. Apa yang ada dalam dunia itu. Dijelaskan pada ayat yang ke-16 dikatakan. Ada 3 keinginan saudara. Keinginan mata. Keinginan daging. Dan. Apa itu? Keangkuhan hidup saudara. 3 ini yang di dunia ini yang sedang juga dicari orang. Betul? Yang pertama katanya keinginan. Makanya kalau saudara juga dibaptis. Kalau saudara dibaptis matanya melek. Supaya yang mata duitan, mata keranjang. Yang main-main mata itu bertobat saudara. Saya bercanda sama saudara. Ya. Tapi sekali lagi. Semua apa yang berkaitan sama mata. Ini bisa mendatangkan dosa loh. Kalau kita nggak ngerti. Ya makanya semua kita ini, saudara mesti Roma pasal 12 ayat 1 itu. Mempersembahkan tubuh kita, hidup kita supaya juga semuanya ini biar Tuhan yang kendali. Jangan kita yang kendali saudara. Ya, karena ada banyak dari mata ini bisa menimbulkan banyak keinginan. Sama sebagaimana juga Hawa jatuh dalam dosa itu karena keinginan mata. Ya. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan memperingatkan ini. Yang kedua saudara daging. Daging ini saudara mesti disangkali. Saya juga saudara berpikir untuk juga mesti bertobat sih saudara. Dulu saudara, waktu juga kita cinta mula-mula. Ini juga di kantor saya sudah ngomong ini. Saya bilang kayaknya kita mesti doa puasa nih. Dulu tuh setiap hari Jumat saudara, itu adalah puasa. Puasa massal maksudnya. Yang full time semua ikut. Kita doa puasa. Sekarang gak ada itu saudara. Ya makan terus. Makanya juga perutnya udah maju ini semua. Ya, berat badan udah tambah ya. Ini bukan lagi pertumbuhan tapi pertambahan udah ini bahaya saudara. Kalau pertumbuhan bagus. Ya, jadi lebih sehat, lebih tinggi, lebih segala macam saudara. Tapi kalau sudah pertambahan, nah itu banyak penyakit tuh saudara, ya. Nah, itu yang kita mesti jaga. Nah, saudara, firman Tuhan ini berkata daging itu enggak ada cara lain yaitu dengan doa puasa. Jangan cuma hanya puasa doang saudara. Nggak ada doanya, nggak boleh. Mesti ada doanya. Kalau juga puasa doang, aduh saudara. Nungguin. Kapan jam 6 ini katanya juga. Kemarin jam 6 kita makan terakhir. Sekarang juga kapan jam 6-nya nih. Itu namanya telat makan saudara. Bukan doa puasa itu. Ya. Kalau doa puasa itu di antara jam itu kamu berdoa sama Tuhan. Ada waktu untuk minimal lah saudara. Itu 1 jam. Supaya saudara bisa mengerti, mengevaluasi diri saudara. Saya pernah lakukan ini. Karena saya mempunyai yang ketiga itu. Keangkuhan hidup itu loh saudara. Karena juga saudara saya udah nggak punya hati lagi untuk kepada jemaat. Karena rekan penatua yang lain itu berkata begini. Ayo kapan kamu itu nangis di hadapan Tuhan untuk jemaat. Waktu kamu berdoa buat jemaat. Saya lagi mikir. Iya ya kapan ya. Saya waktu itu bisa khotbah saudara. Orang bertobat. Tapi saya pribadi loh saudara. Udah gak punya kasih lagi. Saya lakukan itu karena saya rutinitas saja. Panggilan sebagai penatua gitu loh. Karena jadi penatua mesti khotbah katanya. Ya udah mesti khotbah. Sebagai penatua mesti konseling. Udah konseling. Saya lakukan itu rutinitas saudara. Tapi saudara tahu kenapa? Karena saya sudah
pada zona yang tidak memiliki kasih lagi. Makanya firman Tuhan berkata kepada juga sidang jemaat di Efesus itu, saudara, dikatakan mesti kembali kepada kasih mula-mula. Supaya apa katanya? Supaya apa? Supaya kaki Dian, ini berbicara tentang terang Tuhan loh. Ini bicara tentang Roh Kudus, bicara tentang kuasa. Kita udah gak ada kuasa. Orang bertobat bukan karena kita loh, saudara. Orang bertobat itu bisa karena iman dia kepada juga percaya kepada firman Tuhan. Dan Allah gak pernah mengecewakan orang. Jadi dia bertobat, dia bisa berubah hidupnya. Jangan saudara juga bilang, oh itu gara-gara gua. Gak ada, saudara, kita ini gak ada. Kita cuma nanya corong doang. Haleluya. Ada amin. Jadi jangan sombong. Saya 2 puasa, saudara. Ya udah, kata Kalpenatur lain. Udah, kamu 2 puasa. Bagaimana 2 puasanya? Udah, saya setiap hari datang jam 9 pagi, saya masuk di ruang doa. Saya doa, baca firman sampai jam 5. Saya pulang. Pulangnya saya buka puasa, saudara. Setiap hari gitu, sampai hampir 2 bulan, saudara. Baru saya, Tuhan berbicara sesuatu. Nah, kadang-kadang Tuhan tuh membutuhkan apa? Menginginkan supaya kita tuh ada respon yang baik. Ketekunan itu mendatangkan hasil. Ada amin, saudara. Ya. Nah, itu saya belajar, saudara. Dan Tuhan cuma ngomong cuma 1 kata. Kamu sombong. Saya bilang, apa yang sombong? Oh, itu loh. Karena orang-orang pada ngomong ke saya, Abah Love itu hebat ya. Pak Sofyan ini hebat loh. Ya enggak lah. Itu anugerah Tuhan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Udah puluhan kali, saudara. Kemakan juga saya. Dan itu yang menyebabkan, saya nggak tahu loh saudara, tapi itu iritasi pelan-pelan. Dan saya berpikir bahwa saya masih ada dalam tempat di mana yang Tuhan mau. Sesungguhnya saya cuma menjalankan rutinitas, ritual agama saya. Tapi saya tidak juga melakukan itu berdasarkan karena saya cinta kepada Tuhan dan cinta kepada jemaat. Enggak gampang, saudara. Ya, ada amin. Kita mesti kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Saudara, waktu cinta dengan Tuhan itu bagaimana dulu? Wah, saudara. Hujan, badai juga diterjang terus, saudara. Ya. Dan saya katakan, kalau dosa itu ada memang gak enak katanya. Ya. Dan firman Tuhan katakan katanya, kalau kita juga melakukan kehendak Tuhan, itu yang membuat kita bisa bertahan. Haleluya. 1 Yohanes pasal 4, 18 ini sudah dikatakan. Di dalam kasih, makanya kita mesti kembali kepada kasih mula-mula. Dikatakan ini, di dalam kasih katanya apa? Tidak ada ketakutan. Di dalam kasih enggak ada ketakutan. Orang itu karena mengasihi. Ada orang saudara begitu mengasihi daripada juga keluarganya saudara. Ya sampai ya ini yang negatif ya. Sampai dia mencuri itu karena dia nggak tega lihat juga anaknya itu sampai kelaparan saudara. Dia kelaparan nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak tega lihat anaknya. Itu hubungan kasih saudara. Kasih katanya yang sempurna apa? Melenyapkan ketakutan. Jadi saudara jelas. Kalau saudara ada banyak takut berarti saudara kasih kepada Tuhan saudara itu sudah mulai kurang. Lebih jauh lagi dikatakan. Jadi janganlah kamu takut apa? Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi jelas ya. Kita mesti balik kepada kasih kita kepada Tuhan. Hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan apa? Segenap hati kita, pikiran kita, akal budi kita saudara. Segenap kekuatan kita. Ya. Dan firman Tuhan ini jelas sekali kepada kita. Waktu kita ini kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Maka dikatakan ketakutan itu tidak berkuasa. Itu dijamin saudara. Nah buat kita saudara kalau kita ada dosa. Ini karena akibat karena juga ada dosa ketakutan itu datang. Saudara firman Tuhan katakan dalam Yakobus 5:16 itu mengatakan. Jikalau kita saling mengaku dosa kita. Lalu kita juga ini katanya juga saling mendoakan maka kamu sembuh. Karena kaitannya ini sama juga 1 Yohanes pasal 1:9 itu dikatakan Allah itu setia adil. Barang siapa yang mau mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil katanya. Jikalau kamu berdosa, kamu mengaku dosamu ya katanya.
Ya, maka Allah itu setia dan adil, maka Dia akan mengampuni. Jadi saudara, kalau saudara ini datang dan saudara tahu karena ketakutan itu karena saudara juga melanggar firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kedua, datanglah ke komunitas. Cari orang yang saudara bisa percayai untuk saudara ngomong. Karena firman Tuhan, dulu saudara di dalam juga, ya walaupun juga itu saudara ditentang oleh juga kelompok-kelompok daripada Protestan itu. Ya karena juga dulu saudara ini mengaku dosa itu saudara itu penting katanya. Ya, mengaku dosa, cerita segala macam. Itu bukan persoalan dari kejiwaan saudara saja. Tapi saya percaya ada dasar imannya. Jikalau kamu mengaku dosa kamu, yang juga Yakobus mengatakan, jikalau kamu saling mengaku dosa, kamu juga minta didoakan, maka kamu sembuh. Saya percaya itu. Dan hari ini Tuhan sudah sediakan apa? Itu komunitas saudara. Makanya saudara nggak bisa juga cuma hanya datang, duduk, hari Minggu pulang. Saudara mesti masuk dalam komunitas. Makanya kita ini gerejanya gereja sel. Saudara mesti ada di sel. Saudara mesti juga ada. Supaya saudara dikatakan kata jika kalau kita saling mengaku dosa, saling mendoakan, maka kita sembuh. Nggak ada ayat itu moga-moga sembuh. Dan saudara tahu, cara penyembuhan juga saudara adalah juga dalam kelompok. Saudara banyak nonton televisi kan? Nonton film-film kan? Ada orang yang keterikatan narkoba. Ada orang keterikatan dengan apa segala sesuatunya saudara. Lalu saudara mereka ada kelompoknya cerita. Lalu ada mentornya saudara. Ada tutornya yang kasih tahu. Ada coachingnya. Mesti kasih tahu, oh begini. Kamu belajar dari ini. Dia udah menang nih. Bagaimana dia bisa menang? Nangkep maksud saya saudara? Komunitas itu harus terjadi seperti itu. Dunia aja tahu loh. Dunia fisiologi loh. Ya, dan saudara, tidak ada obat yang bisa juga mengubah saudara. Itu cuma hanya sementara aja, supaya saudara tidak terlalu panik, saudara tidak terlalu gelisah, itu diatur. Tapi saudara, Raja Damai itu adalah Yesus itu sendiri. Ada amin? Ada amin? Boleh Pak Joli? Kuncinya Pak Joli. Satu lagu ini saudara. Jadi ketakutan itu kalau menguasai saudara. Saudara ingat lagu ini. Ini dituliskan oleh hamba Tuhan. Dia dulu rocker saudara. Hidup dalam juga dunia yang luar biasa. Ya, tetapi Tuhan panggil dia. Dan hubungan dia dengan Tuhan. Dia tuliskan dalam satu lagu ini. Ku tidak takut. Sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku. Engkau meneguhkanku. Bahkan menolongku. Kau batu karangku, kau batu karangku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Lihat refrennya ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Kemenangan. Saudara percaya ini? Saudara, takut yang kedua saudara bisa datang itu karena pencobaan. Saudara kita lihat. Ada satu waktu saudara, Tuhan Yesus katakan kepada Petrus, kamu pergi dulu, nanti saya nyusul kamu. Saya mau berdoa dulu di sini. Petrus berpikir saudara.
Petrus berpikir, gak apa-apa lah, saya tinggalin Tuhan Yesus. Gampang, nanti ada banyak orang yang mau nganterin Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini banyak fansnya. Semua orang cari dia lah. Tenang aja lah. Kalau dia bilang kita pergi, pergi aja dulu. Tapi di dalam tengah perjalanan saudara, angin sakal menerpa perahu mereka. Begitu takutnya saudara. Tapi lihat ya, sekali lagi. Tuhan datang saat saudara membutuhkan Tuhan. Saudara percaya ini? Saudara percaya ini? Saudara ada iman gak? Kalau saudara gak percaya, itu yang menyebabkan masalah saudara. Saudara gak bisa lihat Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan waktu Tuhan Yesus datang saudara, itu karena juga Petrus ini dalam ketakutan yang sangat kuat saudara. Karena ini lagi bergoncang ini saudara. Jadi kadang-kadang saudara, di dalam pencobaan memang kita takut. Iya, tapi engkau mesti percaya, belajar percaya, tetap percaya. Haleluya, haleluya. Dan saudara karena kepanikan saudara, dia katakan itu hantu. Waduh saudara. Makanya saudara, orang kalau lagi panik bisa salah lihat saudara. Ya. Makanya saudara mesti buang itu semua ketakutan. Kita bisa membunuh orang loh. Karena panik. Tapi hari ini sebenarnya Tuhan datang untuk menolong Petrus. Dan Tuhan gak datang pakai perahu loh. Tuhan datang dengan berjalan di atas air. Karena dia ingin menunjukkan kepada Petrus bahwa dia berkuasa. Yang mustahil buat manusia, tidak ada perkara yang mustahil buat Tuhan. Saudara percaya ini? Saudara mesti percaya. Karena Tuhan sudah lakukan semua itu di atas kayu salib. Dan saya percaya kekasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang jadi, Tuhan akan memberkati kita. Haleluya. Ya. Dan Tuhan datang dengan suara berkata, jangan takut. Tenanglah katanya, jangan takut. Petrus itu dengar itu, kayaknya ini saya kenal ini suara ini. Ya ingat sekali lagi loh saudara, kalau saudara juga di dalam keadaan takut, engkau pasti bisa mendengar suara Tuhan. Apa perkataan Tuhan? Kalau saudara nggak bisa juga mendengar suara Tuhan, biarkan penatua saudara yang menolong saudara, dengar suara penatua saudara. Dengar juga suara daripada pemimpin komunitas saudara. Mungkin di situ ada suara Tuhan. Tuhan bisa pakai karena saudara sudah nggak bisa lagi mendengar. Karena saudara lagi dalam keadaan yang hampir tenggelam dan juga mau tenggelam saudara. Tapi Tuhan ingin datang menolong saudara. Dan Petrus berkata begini, kalau engkau itu Tuhan, suruh saya berjalan. Kata Tuhan, silakan. Dan firman Tuhan katakan, waktu dia percaya itu, Petrus berjalan di atas air. Dan itu terjadi sama dia. Kapan dia tenggelam saudara? Pada waktu dia merasakan lagi ada angin itu. Jangan kau fokus kepada pencobaanmu. Engkau fokus mesti kepada Tuhanmu. Yang akan menyempurnakan imanmu itu. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua itu. Pandang kepada salib Kristus. Itu yang akan menyempurnakan. Semuanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan hari ini saya percaya Yeremia 29:11 mengatakan, aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padamu, rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu apa? Rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Rancangan yaitu yang mendatangkan hari depan yang penuh dengan harapan. Dan percayalah saudara, Tuhan tidak pernah berubah dengan janjinya. Dan saudara pada waktu juga tenggelam Petrus itu saudara. Karena dia fokus kepada juga pencobaannya. Dia tenggelam dan dia berkata, Tuhan tolong aku. Dan saat itu saudara, Tuhan menolong dia. Haleluya. Ada amin? Saudara mesti percaya loh. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Saudara masih ingat, kita bisa takut saudara karena kita nggak percaya. Dan kita percaya kepada kebohongan setan. Saudara masih ingat cerita tentang
Nabi Elia ini, saudara. Waktu dia sudah menyelesaikan tugas dia, saudara, karena memang dia ada untuk membalikkan hati daripada bangsa Israel ini kepada Tuhan. Dan Tuhan sudah pakai dia. Dan sudah dibuktikan. Karena Tuhan gak mau jatuh korban itu banyak. Makanya juga, saudara, Tuhan ini berhadapan satu orang lawan katanya 450 ini, saudara, nabi-nabi palsu. Dan dia menang, saudara. Dia pancung itu semua karena kelelahan, saudara. Makanya kalau saudara dalam keadaan daripada juga pelayanan saudara dalam kelelahan, hati-hati, saudara. Karena serangan setan itu akan datang. Dan saudara, ini utusan, saudara, ini orang datang. Bahwa katanya Isabel, ya, Isabel itu ya, yang bikin saudara sebel itu, saudara. Itu katanya akan membunuh engkau besok hari katanya. Seperti yang dia lakukan kepada juga nabi-nabi yang lain. Itu ancaman, saudara. Karena katanya kamu tinggal sendiri, itu bohong itu, saudara. Padahal masih ada nabi-nabi lain yang setia kepada juga Allah pada waktu itu loh. Karena nabi-nabi ini yang dipelihara sama si siapa itu? Kok lupa sih saya. Eliezer ya. Dia yang kasih makan, saudara. Dan sangat luar biasa. Pada waktu itu, saudara, langsung Nabi Elia ini yang begitu hebat, itu langsung aduh. Nah, hati-hati ya, saudara. Saudara baca apa itu? Gadget saudara. Itu semua informasi, saudara. Tapi apakah juga itu akan mendatangkan iman, enggak mendatangkan iman? Saudara mesti baik-baik itu. Dan juga sekarang ini hati-hati juga kalau forward. Kalau saudara yang nggak tahu, jangan juga saudara bikin orang ketakutan. Ya, yang kayak begitu janganlah, saudara. Ayo forwardin itu membangun iman. Haleluya. Ada amin. Yang membuat orang bisa semangat, itu mendingan menguatkan orang. Jangan membuat orang takut, gitu loh, saudara. Haleluya. Ya, nah ini loh, serangan setan itu terjadi, ketakutan itu terjadi karena kita percaya kepada kebohongan setan. Dan kita lupa akan janji Tuhan, kita lupa akan firman Tuhan. Ya, karena Tuhan itu sudah mengalahkan semuanya itu. Dan dikatakan dia pergi jauh, saudara, dari semua bujang-bujangnya. Dan dia menyendiri. Dan dia berkata begini sama Tuhan. Tuhan, saya rasanya mau mati. Ini nabi hebat loh, saudara. Yang kemarin itu membunuh 400. Itu nabi-nabi palsu. 400-an itu, saudara. Dan begitu luar biasanya. Karena Tuhan gak mau jatuh banyak korban, saudara. Jadi dia pakai satu orang ini aja lawan nabi-nabi palsu. Mati semua, gak usah pakai bunuh-bunuhan lain. Pakai aja ini kekuatan daripada juga kuasa yang ada pada Elia ini. Dan saudara tahu, kuasa Elia ini adalah kuasa pemulihan. Makanya nanti di akhir zaman, saudara, Tuhan akan datang lagi. Karena saudara, Tuhan akan memulihkan kasih dulu di antara keluarga. Itu yang dituliskan oleh Malaki. Jadi sekali lagi, nabi yang hebat begini, saudara. Tapi pada waktu itu, saudara, Tuhan ingatkan kembali kepada juga nabi ini. Ya, karena dia udah mulai mengurung diri segala macam, saudara. Dan Tuhan nyatakan itu dengan juga segala sesuatu yang ada. Tidak bukan dengan sensasional, tapi dengan ketenangan, saudara. Tuhan ada di situ. Dan waktu dia juga ini percaya, Tuhan mengingatkan kembali. Dia katakan, ingat ya Elia, pekerjaan kamu belum selesai. Kamu memang sudah memulihkan bangsaku ini untuk balik kepada aku. Tapi engkau masih ada tugas lagi, beberapa tugas. Engkau mesti mengangkat Elisa untuk meneruskan daripada apa yang engkau kerjakan. Dan juga Raja Yehu yang mesti diurapi. Nah, saudara, panggilan Tuhan kepada diri saudara itu tetap ada. Ya, jadi jangan takut. Kalau saudara mengerti ini, makanya Efesus itu dituliskan, aku berdoa, kata Rasul Paulus, kepada sidang jemaat yang ada di Filipi, Efesus dikatakan, aku berdoa supaya mata hati kamu itu terang, supaya kamu ngerti panggilan apa. Saudara, orang yang punya segala-galanya tapi juga tidak juga mengerti apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup dia, itu saudara bisa frustrasi, bisa bunuh diri.
Saya mendengar satu cerita saudara, ini karena ada satu kurator yang terkenal saudara. Dan dia kenal dengan juga beberapa orang-orang hebat lah konglomerat di Indonesia ini. Dan saudara dia bilang katanya, saya pernah ketemu dengan bapak ini katanya. Dia bilang, Pak Sofyan tahu, kaya itu bukan main Pak katanya. Itu katanya hotel di Amerika, Los Angeles atau di New York tuh saudara. Itu Ritz Carlton katanya, itu dia sewa satu lantai itu semua kamar. Bapak tahu buat apa? Buat gudang. Loh, kok Bapak bisa tahu? Iya karena waktu saya di Amerika, saya lagi ngomong-ngomong saudara. Kamu pakai parfum apa? Dia sebutkan nama parfumnya. Saudara, oh ya kalau gitu kamu tunggu ya. Ini lagi di lobi saudara, dia telepon. Itu apa bagian room service kali saudara. Dia bilang, tolong ya, buka kamar nomor 6. Dibuka saudara. Itu dia juga diajak lihat saudara. Itu katanya satu kamar itu semua parfum saudara. Mau model apa aja yang paling mahal-mahal juga ada. Haleluya. Dan saudara tahu akhirnya apa? Gila saudara orang ini. Dan akhirnya bukan saja gila, mati saudara. Jangan sia-sia hidupmu. Dan ingat loh saudara, kalau saudara tidak takut Tuhan, ada takut yang lain akan masuk kepada saudara. Ya, jangan saudara katakan, oh orang juga konglomerat. Enggak, susah juga saudara kalau mau ditanya. Susahnya beda sama kita. Ya, susah kebanyakan makan kalau dia saudara. Ya, banyak penyakitnya jadi susah makannya. Nah kalau kita memang susah makan kita karena memang nggak ada kesempatan untuk bisa makan gitu kan saudara. Ngerti maksud saya? Tapi kalau Tuhan itu berkata, orang-orang dunia itu mencari itu. Tapi bagi kita mesti mencari Tuhan. Tuhan akan pelihara kita. Kalau Nabi Elia dipelihara dengan burung gagak, saya percaya. Bagian saudara, percaya saja. Ku tidak takut. Katakan ini sama saya. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Ku tidak boleh tim mic semuanya. Sebab engkau Allahku, engkau meneguhkanku ya Tuhan. Hari ini engkau meneguhkanku. Bahkan ingin menolong saudara hari ini. Bahkan menolongku. Kenapa saudara? Karena dialah batu karang kita. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Katakan, Yesus memegangku. Haleluya. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Katakan ini, angkat tanganmu. Yesus memegangku. Dengan tangan kananmu, Yesus memberiku. Oh Yesus memberiku kemenangan. Hanya musik saja saudara. Tuhan Yesus, kalau kami hari ini sedang menghadapi takut untuk kami juga tidak mengerti bagaimana kami ingin juga menghadapi pembayaran daripada juga sekolah anak-anak kami. Kami takut karena kami baru saja juga kehilangan pekerjaan. Tuhan kami takut karena juga ada hal-hal yang sedang harus mesti diselesaikan. Tugas-tugas kami, pekerjaan kami, itu yang membuat kami takut, membuat kami stres. Tapi hari ini Tuhan, kami tidak mau takut lagi. Karena kami tahu Tuhan, mungkin selama ini kami hanya berfokus kepada tantangan, pencobaan, hal ketakutan kami. Tapi kami tidak fokus kepada dirimu yang adalah gembala kami. Saudara,
Kalau engkau juga ada dosa di dalam dirimu yang kau langgar firman Tuhan, hari ini tenanglah saudara, kuasai dirimu, balik kepada jalan yang salah. Dari jalan yang salah ini. Supaya saudara dan saya, jangan saudara dikuasai oleh ketakutan-ketakutan akan dunia ini. Ketakutan-ketakutan yang tidak normal saudara. Jadi paranoid saudara, bisa gila saudara nanti. Tapi hari ini, serahkan semua ini kepada Tuhan. Dunia ini tidak bisa menyelesaikan masalahmu. Narkoba juga tidak akan bisa menyelesaikan masalah. Membunuh kamu itu sudah pasti. Membuat masalah dalam keluargamu itu sudah pasti. Tapi hanya Yesus yang menjadi obat untuk hatimu damai. Katakan sama saya, Tuhan Yesus, aku mau bertobat, berbalik dari jalan yang salah. Aku mau carimu Tuhan, aku mau kembali kepada kasih yang mula-mula. Aku mau mengasihimu Tuhan, apapun yang jadi. Aku mau pertahankan iman percayaku ini. Supaya aku bisa jadi saksimu di dunia ini. Ku tidak takut. Kita siapkan hati kita saudara. Besertaku, ku tidak bimbang. Ku tidak. Saya minta para pelayan Tuhan bisa maju ke depan. Allahku, Engkau meneguhkanku, Engkau meneguhkanku, bahkan ya Tuhan, Kau batu karangku, Yesus, Yesus Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh Yesus memegangku, haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Sekarang kami tahu kami tidak perlu takut. Karena apa yang kami makan ini Tuhan adalah sebagai satu juga tindakan profetik kami. Kami percaya Engkau sudah menyelesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Dan hari ini kami mau makan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau bereskan dan sudah bereskan hati kami ini. Untuk kami juga bisa kembali mengasihi-Mu. Kami tidak lagi juga Tuhan fokus kepada juga tantangan pencobaan apapun yang ada di depan kami. Tapi kami mau fokus kepada diri-Mu yang adalah Raja Damai, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, penasehat yang ajaib. Tuhan Yesus nyatakan semuanya ini lewat apa yang menjadi iman kami pagi ini. Kami ingin makan ini semua secara bersama-sama, minum juga bersama-sama. Karena kami tahu Tuhan sudah selesaikan semuanya itu di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus kami mau lakukan ini. Amin. Silakan sudah duduk, kami akan layani saudara.感谢
经我无悔，使我了解你完全包容赦免。神羔羊白的，坐在宝座上，都带着尊贵冠冕，你做完到永远，来尊重赞美耶稣神儿子。从天降下被钉十架，神羔羊配得，神羔羊配得，坐在宝座上。我到此尊贵冠冕，你做完到永远，来尊重赞美耶稣神儿子，从天降下。神羔羊配的，神羔羊配的，神羔羊配的。Dia lakukan semuanya ini untuk saudara. Saudara ingat itu baik-baik. Tidak ada Tuhan yang seperti Tuhan Allah kita, yang lebih dulu mengasihi kita, yang lebih dulu berkorban untuk kita. Dan hari ini adalah anugerah buat kita. Dan jangan sia-siakan anugerah itu. Karena semuanya itu ada kesempatan untuk kita berbalik. Lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Karena kalau saudara juga sudah terlambat, tidak ada jalan lagi. Selama masih ada nafas hidup, berarti mujizat itu masih ada. Mari saudara kita makan hari ini dengan satu kemenangan ini. Buang semua ketakutan saudara. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, ini firman Tuhan yang berkata begitu. Di dalam 1 Korintus 11 ya, ayat yang ke-23 dikatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadikan ini adalah momentum untuk saudara yang sudah terhilang jauh dari tubuh Kristus untuk kembali lagi. Lewat apa yang kita makan ini kita imani bahwa ini jalan yang terbaik, jalan yang hidup, jalan yang akan membawa kita kembali kepada juga Tuhan kita. Yesus sudah mati buat saudara juga. Asal saudara mau bertobat, sungguh-sungguh bertobat, Allah tidak pernah menolak saudara. Ini tubuh Kristus. Ya, jadi saudara juga ini perlu untuk makan, dan saudara juga kita ingat apa yang Tuhan sudah lakukan. Saudara yang percaya ini, mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Ambil cawan anggur. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Cawan ini adalah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam Kristus selalu baru
perjanjiannya baru, hidup baru juga saudara di dalam Kristus. Pikiranmu juga harus baru, hatimu juga harus baru, karena semuanya sudah diselesaikan. Kalau juga dulu hatimu kotor, biarlah Tuhan yang sudah menyucikan lewat darahnya. Tidak ada yang bisa juga menyucikan dosa-dosa kita selain darah Yesus. Dan hari ini terima itu, ini anugerah besar. Dan kalau engkau cuma menerima ini, karena Tuhan katakan setiap kali kamu makan dan minum ini, engkau ingat akan Aku dan beritakan hidupmu adalah kesaksian Kristus ada di tengah-tengah kita. Oleh karena itu, saudara yang percaya juga, mari kita minum karena kita percaya lewat darahnya kita disucikan dan dimurnikan dan dijadikan baru. Di dalam nama Yesus, minum saudara. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku, sebab engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, engkau meneguhkanku, bahkan menolongku, bahkan menolongku. Yesus, Kau batu karangku. Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, katakan ini. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus, Yesus memegangku. Haleluya, dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku. Katakan Yesus memberiku. Yesus memberiku. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, Tuhanku, Bapakku, Rajaku. Engkaulah segala-galanya bagiku. Engkaulah segala-galanya buat diriku, buat keluargaku, buat hidupku, buat segala yang ada padaku. Engkau segala-galanya Tuhan. Yesus, kami memanggil namamu Tuhan.
pertolongan, kekuatan, iman kami dapatkan waktu kami berseru, waktu kami memanggil namamu, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau ada bukan saja juga di dalam kehidupan kami, dalam seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya lewat iman yang ada pada kami ini yang membawa kemenangan bagi kami. Kami tidak mau bimbang lagi, kami tidak mau ragu-ragu lagi. Engkaulah Yesus, batu karang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Bahkan juga Tuhan yang sudah juga berjalan kepada arah yang lain, biarlah juga balik, bertobat, kembali kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya ini kita berkata, amin. Silakan sudah duduk. 我能面对明天，因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着，因他活着。 我能面对明天，因他活着，不再惧怕。我深知道，他掌管明天，生命充满了希望，只因他活着，生命充满了希望，只。 他活着，生命充满了希望，只因他活着。Terima kasih untuk sharing firman yang dibawakan oleh Bapak Penatua Sofyan Suteja. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu, mari kita sehati masuk dalam doa. Kami ucap syukur ya Tuhan atas persekutuan yang indah pada siang hari ini. Kami sudah diberkati oleh firman-Mu bahwa Engkau Allah yang dahsyat. Berjalan bersamamu, kami tidak goyah, kami tidak takut, bahkan Engkau akan memberi kami kemenangan. Terima kasih sudah layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus. Berkati juga Penatua Sofyan Suteja yang sudah melayani kami, pakai beliau dengan luar biasa untuk menjadi berkat lebih banyak lagi jiwa akan dijangkau oleh beliau dan berkati juga keluarga beliau. Sebentar kami akan memberikan persembahan, Engkau berkati tangan-tangan yang siap untuk memberi dan juga kuduskan persembahan ini agar layak untuk digunakan semua kegiatan gereja di tempat ini dan nama Tuhan selalu yang dipermuliakan. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin.他名字叫耶稣，他来到这世界上，为要救赎你。生命的意义尽在这福音里，只要你改过呼唤耶稣，耶稣是生命一切问题的解答。 耶稣是生命，一切黑暗的亮光，将忧伤变为喜乐，
将其八倍为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是生命，医治问题的解答。耶稣是生命，医治黑暗的亮光。将要三倍为喜乐，将其八倍为力量。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。耶稣是永恒唯一的盼望。 Haleluya, terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang Bapak Penatua Koson Limaho. Ya benar, Yesus 我们唯一的盼望. Itu Tuhan memang satu-satunya kita punya pengharapan. Hari ini kita sangat diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus. Pertanyaannya, di manakah engkau? Waduh, di manakah engkau? Kita percaya Tuhan Maha Tahu, Dia nggak perlu tanya di mana engkau, Dia sudah tahu. Dia cuma mau kasih tahu sama si Adam, sama kita-kita ini semua di sini. Di mana engkau, Adam? Emangnya Adam ngumpet dia nggak tahu? Ya tahulah. Nah, saudara, hari ini pertanyaan itu kepada kita. Di manakah engkau jatuh sampai begitu jauh? Yuk sudah terlalu jauh Adam. Adam di bulan pun juga Tuhan tahu. Ngerti kan? Jadi di manakah engkau hari ini ya saudara kalau dengar firman Tuhan ya. Saudara harus respon, di mana ya saya ya, di mana. Ini bukannya main-main loh saudara. Waktu terus berjalan begitu cepat, sebentar lagi udah minggu, sebentar lagi sudah minggu. Betul kan ya Pak ya? Kok kayaknya cepat ya, kemarin saya ketemu Pak Sofyan, hari ini ketemu, kayaknya makin hari makin cepat mendekati kedatangan Tuhan Yesus, semakin cepat waktu itu berlalu. Jadi pertanyaannya, di manakah engkau saudaraku? Ya, jangan jauh dari Tuhan. Dia tahu kamu di mana. Ya, diingatkan. Jadi ingat saudara. Dan lagu ini tadi ini terus diulangin. Yesus memegang dengan apa? Tangan apa? Kenapa enggak tangan kiri? Kalau gua kasih lu barang ya, pakai tangan kanan ya, ini cucu saya nih, pakai tangan kanan ya, berarti apa? Itu you harus serius kan? Betul enggak? Jangan pakai tangan kiri, pakai tangan kanan. Ya kan? Ini orang tangan kanan saya, enggak ada tangan kiri kan? Betul enggak? Kan dibilang tangan kanan. Yesus naik ke surga juga duduk sebelah kiri atau kanan? Artinya apa? Yesus memegang kita dengan serius saudara. Nah pertanyaannya, you pegang tangan Yesus atau Yesus pegang tangan you? Di manakah engkau? Kembali lagi pertanyaannya itu. Jadi saya terus dengar ya. Satu hari saya bawa cucu saya nih pergi ke Tanggul. Ya, tahu kan cucu anak kecil kan. Akong saya sudah bisa jalan. Akong saya sudah bisa. Saya tahu yang licin di mana, Saya sudah tahu. Terus apa maksudnya? Saya pegang Akong punya tangan saja. Ya ngerti nggak? Dia pegang tangan saya, dia anggap dia aman. Saya pegang tangan Akong, saya tahu jalannya di mana. Dia pegang tangan saya lebih aman atau saya pegang tangan dia? Ayo, saya pegang tangan dia. Jadi Yesus memegang tanganku itu gak main-main saudara. You pegang tangan Yesus, you ada masalah, kaget, you lepas. Betul? Nah, tapi Yesus gak pernah kaget. Untunglah Yesus juga enggak kaget BBM naik gitu, sudah tahulah dia. Ya, jadi hari ini topiknya sangat benar, jangan takut, jangan gelisah hatimu. Apapun yang mau terjadi besok ini, 1 jam lagi ke depan, Yesus sudah tahu. Kita yang enggak tahu, betul ya. Jadi akhir daripada hidup kita seperti apa, kita juga enggak tahu. Tapi Yesus sudah tahu. Yang paling penting, di manakah engkau? Posisikan sekarang ini. You punya jarak ke Tuhan itu semakin hari semakin dekat. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin saudara. Terima kasih Pak Penatua
Sofian dan tim yang sudah melayani kita semuanya. Sudah ada perjamuan kudus. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa dan terima berkat Tuhan. 他愿颂赞尊贵荣耀权柄都归给我主，直到永永远远。他愿颂赞尊贵荣耀权柄都归给我主，直到永远。他愿颂赞尊贵荣耀权柄都归给我主，直到永永远远。他愿颂赞尊贵荣耀权柄都归给我主，直到永远。直到永远，直到永远。 Engkau adalah Alfa dan Omega. Engkau adalah yang awal dan akhir. Dan Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami ucap syukur perjamuan kudus yang kami boleh lakukan. Untuk memperingati apa yang telah terjadi. Karya-Mu yang begitu besar untuk menyelamat kami. Once for all. Sekali dan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar untuk kami orang yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Ingatkanlah senantiasa kepada kami. Di mana kami berada ya Tuhan. Tolong kami semuanya supaya kami mendekatkan diri kepada-Mu. Jauhkanlah kami dari kesombongan. Karena kesombongan itu adalah dosa yang pertama yang dilakukan oleh setan. Jatuh ke dalam dosa. Tolonglah Tuhan supaya kita tidak terseret kepada keangkuhan hidup itu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Mari saudaraku, angkat kedua belah tangan. Buka hatimu, sungguh-sungguh Tuhan ada di tengah-tengah engkau dan akan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu.